Selamat datang kembali di air angkasa. Di tengah gemuruh langit yang kian memanas, di antara dentuman rudal yang saling bersahutan. Hari ini kita akan mengambil jeda sejenak. Episode ke-31 ini akan terasa berbeda. Saya akan bercerita tentang sebuah kisah fiksi dari sudut galaksi yang jauh. Sebuah cerita alegori tentang penduduk planet Aethel. Meskipun nama, tempat, dan dunianya adalah imajinasi, kisah ini merupakan cerminan dari benang merah sejarah yang ada di bumi kita sendiri. Sebuah perumpamaan tentang siapa yang sebenarnya memiliki hak, siapa yang dipaksa mengalah, dan siapa yang diam-diam menjadi penumpang gelap dalam sebuah nama suci. Zarkos sedang mencari semua bayi laki-laki dari kaum kita. Untuk apa? Di sebuah planet bernama Aethel, sejarah tidak ditulis dengan tinta, tapi dengan debu bintang dan air mata. Jauh sebelum peradaban mesin berkuasa, ada sebuah kaum yang diciptakan dari esensi planet ini sendiri. Mereka adalah kaum El-Amur, anak-anak cahaya. Semuanya bekerja, jangan ada yang diam. Di bawah bayang-bayang piramida logam raksasa, penguasa Zarkos merantai jiwa-jiwa El-Amur. Mereka dipaksa membangun monumen kesombongan Zarkos hingga punggung mereka hancur. Tapi, alam semesta selalu punya cara untuk mengirimkan penyeimbang. Dia menarik mahkota tuanku. Anak ini mungkin berbahaya. Atau mungkin dia hanya bayi yang tidak mengerti. Ujilah dia. Emas dan bara api. Jika dia memilih emas, berarti dia tahu nilainya. Jika dia memilih api, Dia hanya seorang anak biasa. anak ini tidak berbahaya. Dia memilih bara api daripada emas mahkota. Bertahun-tahun, siklus berlalu. Anak kecil itu menjelma menjadi pemimpin Samu, sang pembebas. Ia membawa frekuensi kebenaran yang menggetarkan lautan. Dengan perintahnya, Samudra Aethel terbelah, membuka jalan bagi El-Amur untuk pulang ke rumah sejati mereka, Lembah Firdaus. Ayo cepat, jangan lihat ke belakang, teruslah berjalan. Ribuan siklus berlalu. Keturunan Samu menetap, menjaga Lembah Firdaus dengan damai. Raja demi raja silih berganti membawa Bani El-Amur ke kejayaan dan kemakmuran yang luar biasa. Namun, tak ada yang abadi. Kemakmuran dan kejayaan hancur seketika, dihantam serangan agresor dari bangsa Wimaro. Bani El-Amur pun terpaksa mengungsi hingga terpecah-pecah ke segala penjuru planet Aethel. Membawa tradisi kuat, agama dari pemimpin Samu tetap dipegang teguh. Bahasa dan jati diri bangsa yang kuat tak berbaur dan berasimilasi dengan bangsa lain demi menjaga kemurnian suku bangsa, itulah Bani El-Amur. Bangsa yang bermartabat, tidak agresif, bukan bangsa penakluk, namun sangat agamis dan bukan pemberontak. Ratusan siklus berlalu. Penaklukan demi penaklukan terjadi di tanah Lembah Firdaus. Bangsa El-Amur tak pernah berhasil melawan, bahkan tak pernah melawan. Sejak diperbudak Raja Zarkos di negeri Delta Hitam hingga penjajahan bangsa Wimaro, mereka diam tak ada perlawanan berarti. Tapi dari situlah kita mengenal karakter bangsa El-Amur yang tidak suka berperang. Hingga suatu malam,
radar mereka menangkap pergerakan dari arah kutub yang membeku. Bukan kaum El Amur yang kembali dari pengungsian, melainkan armada dingin dari Gunung Utara. Bangsa Kaukara. Kami adalah Bani El Amur. Tuhan telah mengambil perjanjian dengan kami. Disinilah negeri El Amur akan berdiri kembali. Kami adalah Bani El Amur. Bangsa Kaukara yang datang dari Gunung Utara itu berbondong-bondong datang ke tanah Firdaus yang sudah lama ditinggal Bani El Amur. Kita telah sampai. Apakah di sini lokasi lembah Firdaus? Lalu mereka mengaku orang El Amur, padahal mereka sama sekali bukan. Mereka menginfiltrasi dengan menjadi pengikut pemimpin Samu, namun bermata biru dan berambut pirang. Sedangkan Bani El Amur kebalikan dari ciri fisik itu. Mereka berteriak, "Kami adalah Bani El Amur. Tuhan sudah mengambil perjanjian dengan kami. Kami akan mendirikan negeri El Amur di sini." Mereka menggedor pintu-pintu masuk tanah Firdaus, sedangkan di sana sekarang tinggal Bani Il Ismah. Bani Il Ismah adalah saudara sepupu Bani El Amur, dari keturunan kakek moyang yang sama. Kedua saudara sepupu ini heran, kenapa yang kembali pirang, sedangkan kami keriting dan berambut hitam. Saudara El Amur kita telah kembali. Ya, tapi kenapa mereka terlihat berbeda? Bahkan mereka tidak mengerti bahasa kita. Kaukara adalah bangsa pengelana dan agresor. Bahkan di masa lalu, Raja Zulkar pernah menutup akses mereka dengan membangun tembok dari besi dan tembaga untuk menghentikan Bani Kaukara ini. Mereka tidak punya hubungan darah dengan Samu. Nama mereka pun terasa asing, seperti Theodor, Herzl, Kosowski, Epstein, Einstein, ataupun Rothschild. El Amur adalah bangsa yang kuat dan bermartabat, seperti sepupunya bangsa Il Isma, bangsa yang percaya pada Tuhan yang sama dan berasal dari keturunan yang sama, sama-sama diambil perjanjiannya oleh Sang Penguasa alam semesta. Sedangkan Kaukara, mereka tidak pernah merasakan perihnya cambuk Zarkos di Delta Hitam atau panasnya peluru bangsa Wimaro. Namun, dengan kecanggihan teknologi dan manipulasi arsip bintang, mereka melakukan pencurian identitas terbesar dalam sejarah galaksi. Mereka melucuti nama Kaukara dan mengenakan jubah El Amur. Mereka turun ke lembah Firdaus, mengusir para penjaga asli yang telah ada di sana selama ribuan siklus, dan mengklaim bahwa bintang-bintang telah menjanjikan tanah ini untuk kami. Padahal, secara esensi, mereka hanyalah penumpang gelap yang membajak nama sang nabi untuk melegitimasi penaklukan. Kini, di bawah langit Aitel, sebuah tragedi sedang berlangsung. Dunia melihat penindasan namun menyebutnya hak waris. Siapakah El Amur yang asli? Mereka yang kini rumahnya dihancurkan atau mereka yang datang dari kejauhan dengan narasi yang dipalsukan? Hingga semua penduduk planet Aitel mengecam El Amur, menghujat El Amur, memaki El Amur. Padahal mereka adalah bangsa Kaukara yang berjubah El Amur. Mereka pergi dari lembah Firdaus dengan kulit yang gelap, tapi kembali dengan kulit yang pucat. Sejarah adalah saksi, namun teknologi seringkali menjadi tirai. Dapatkah Earthling semua melihat cermin dari kisah ini, kisah dari planet Aitel ini? Siapakah Bani El Amur jika diproyeksikan ke cermin planet bumi? Siapakah Bani Il Isma? Siapakah pemimpin Samu? Siapa bangsa Kaukara? Tulis di kolom komentar ya. Jika kamu adalah penduduk Aitel, siapa yang akan kamu bela? Pemilik darah atau pemilik teknologi? Saya Zephyr dari channel Air Angkasa. Mari kita pisahkan fakta dari ilusi. Let's get back to Earth. Semuanya bekerja. Jangan ada yang diam. Bayi laki-laki dari kaum kita. Untuk apa? The age of the Pharaoh is upon us. He has spoken.